Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 130262056, Prodi Studi Pendidikan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membahas mengenai kasus COVID di Kabupaten Karawang dalam sebulan terakhir ini, terhitung dari 16 Mei 2021 hingga 16 Juni 2021. Nah, mengapa sih saya mengambil topik ini? Alasannya adalah mengingat bahwa kasus COVID di Karawang yang masih belum terselesaikan dan semakin harinya semakin meningkat. Selain itu juga, semakin longgarnya penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat Karawang menjadi salah satu alasan saya juga untuk mengangkat topik ini untuk dibahas. Nah, dengan begitu, pada presentasi kali ini ditujukan untuk seluruh masyarakat Karawang khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebelum saya menjelaskan mengenai kasus COVID di Karawang, saya akan menjelaskan mengenai arti COVID terlebih dahulu. Bahwa dilansir dari Wikipedia, pengertian COVID atau penyakit coronavirus 2019 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Nah, pada kasus pertama yang diketahui diidentifikasi di Wuhan, China pada Desember 2019, penyakit ini telah menyebar ke seluruh dunia hingga menyebabkan pandemik yang berkelanjutan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Adapun gejala yang timbul jika kita terkena COVID-19, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO terbagi menjadi 3 gejala, yaitu gejala umum, gejala sedikit atau tidak umum, dan gejala serius. Gejala umum terdiri atas demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala sedikit terdiri atas rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Selanjutnya adalah gejala serius, terdiri atas kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Selanjutnya kita masuk ke bahasan kasus COVID di Karawang. Nah, untuk kasus positif pertama di Karawang sendiri, saya tidak mendapatkan info variannya, namun berdasarkan beberapa informasi bahwa kasus COVID pertama di Karawang ini terjadi di sekitar akhir Maret. Nah, tetapi acuan saya untuk kasus positif pertama adalah Bupati Karawang sendiri, yaitu Dr. Salika Nur Hadiana, yang terpapar virus COVID pada 24 Maret 2020. Nah, untuk sebelum tanggal itu, saya tidak mendapatkan informasi kasus positif di Karawang. Dan terhitung dari bulan Maret 2021 hingga 16 Juni 2021, kasus COVID di Karawang telah mencapai 21.436 untuk kasus positif, 795 masih dalam perawatan, 595 isolasi mandiri, 19.371 orang dinyatakan sembuh, dan 675 orang. Ini saya dapat di situs resmi COVID Karawang, yaitu di covid19.karawangcup.co.id. Selain itu juga seperti yang kita dapat di beberapa berita bahwa terdapat kasus COVID dengan varian baru yang dinamakan Corona B117, di mana dikatakan bahwa virus varian ini lebih menular dibandingkan virus COVID-19. Nah, virus ini ternyata ditemukan di Karawang yang dibawa oleh 2 TKW asal Karawang yang baru saja tiba dari Arab Saudi. Di mana kedua kasus ini datang dalam waktu yang berbeda. Pada kasus pertama dibawa oleh M yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 28 Januari 2021 dan kemudian dia dinyatakan positif. Kemudian yang kedua oleh A yang datang di Bandara Soekarno-Hatta pada 31 Januari 2021 dan dia juga dinyatakan positif. Nah, selanjutnya di sini terdapat data kasus COVID-19 Karawang sejak tanggal 14 Mei 2021 hingga 16 Juni 2021. Data ini saya peroleh dari website resmi yaitu di http://covid19.karawangcup.co.id. Nah, berdasarkan data yang saya tampilkan, terlihat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara tanggal 14 hingga 31 Mei 2021 dan 1 Juni hingga 16 Juni 2021. Terlihat bahwa terjadi kenaikan, baik pada kasus positif, negatif, dan juga meninggal.
Ketika kasus tersebut lebih banyak terjadi di bulan Juni daripada bulan Mei. Untuk pada bulan Mei, kasus positif paling rendah ada di 17 Mei dengan terkonfirmasi positif 4 orang, sedangkan paling banyak ada di 25 Mei dengan terkonfirmasi 59 orang positif. Sedangkan untuk konfirmasi negatif paling sedikit ada di 27 Mei sebanyak 8 orang, dan yang paling banyak ada di 18 Mei sebanyak 36 orang. Sedangkan di bulan Juni, konfirmasi positif paling sedikit ada di 2 Juni 2021 sebanyak 17 orang, dan yang paling banyak ada di 12 Juni sebanyak 203 orang. Dan konfirmasi negatif paling sedikit ada di 1 Juni sebanyak 18 orang, dan yang paling banyak di 16 Juni sebanyak 106 orang. Nah, pada slide ini saya tampilkan grafik statistik yang terkonfirmasi pada 16 Mei 2021 hingga 16 Juni 2021. Grafik ini saya buat melalui Word, di mana sebelumnya saya kumpulkan datanya terlebih dahulu di Excel, dan kemudian data tersebut saya sajikan ke dalam data grafik. Nah, grafik ini merupakan grafik orang yang terkonfirmasi setiap harinya, jadi bukan grafik pertumbuhan kasus COVID. Nah, pada grafik tersebut bisa kita lihat bahwa semakin harinya kasus positif semakin meningkat tajam hingga menyentuh angka 200 positif per hari. Berbeda dengan kasus negatif atau sembuh yang walaupun meningkat tapi tidak sedrastis pada kasus positif COVID. Nah, di samping grafik terdapat dua data yang saya peroleh di website resmi informasi COVID Karawang, di mana pada diagram bisa kita lihat bahwa hingga 16 Juni 2021 sebanyak 90,37% orang sembuh, 0,78% masih isolasi, dan 3,71% masih dalam perawatan. Kemudian di bawahnya terdapat grafik yang sama dengan grafik sebelumnya. Hanya saja grafik tersebut merupakan grafik sejak kasus positif pertama terjadi di Karawang, yaitu sekitar bulan Maret. Namun pada grafik tersebut terhitung sejak bulan April. Nah, di sini saya tampilkan video berupa bar chart mengenai pertumbuhan kasus positif, negatif, dan meninggal terhitung pada 16 Mei 2021 hingga 16 Juni 2021. Bar chart ini saya buat melalui website Flowlist, di mana langkah pembuatannya hampir sama dengan pembuatan grafik, yaitu pertama saya mengumpulkan datanya melalui Excel, dan kemudian data tersebut saya masukkan ke dalam bar chart. Karena situs ini berbayar, maka saya tidak bisa mendownload video ini. Akhirnya saya mengakali untuk mendapatkan video ini dengan cara merecord di laptop saya agar saya tetap mendapatkan video tersebut tanpa harus membayar. Di sini saya akan putarkan videonya. Ya, baik. Berdasarkan video tadi, bisa kita lihat bahwa terjadi penanjakan kasus positif COVID di Karawang dan kurang lebih 10 hari terakhir. Dan bisa diprediksi bahwa kasus tersebut akan tetap naik jika masih belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker,
mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Karena hanya itu yang bisa dilakukan masyarakat dalam mencegah penularan virus COVID-19 ini. Karena terdapat untuk mengatasi virus COVID-19 ini ada dalam masyarakat, bukan pemerintah ataupun tim medis. Oleh karena itu, mari kita sama-sama akhiri pandemi virus COVID-19 ini agar kehidupan kita bisa berjalan seperti sedia kala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.